되도록 빨리 철수해. 사령. 아프면 다 질러! Film ini dibuat dengan tujuan sebagai wujud cinta dan penghormatan kepada para pahlawan yang kisahnya tak tertulis di buku sejarah, tapi jejaknya abadi dalam kehidupan. Sebuah kisah nyata tentang pahlawan yang terlupakan, apalagi kalau bukan damkar alias pemadam kebakaran, di mana pekerjaan mereka yang selalu berada di garda depan untuk menyelamatkan nyawa manusia lain, namun seringkali perjuangannya tak dianggap oleh masyarakat seperti kita semua. Langsung aja kita gas. Mari kita mulai. Film dibuka dengan adegan seorang pria yang baru saja diterima bergabung menjadi anggota pemadam kebakaran. Pria itu bernama Min Ho. Tanpa pengalaman apapun dan hanya bermodalkan sertifikat lulus wajib militer di Korea, Min Ho kini resmi terdaftar sebagai anggota damkar. Tapi di hari pertamanya datang ke markas, terlihat markas yang sepi. Lah pada kemana? Rupanya tim pemadam lagi bertugas di lapangan. Bukan buat memadamkan api, tapi memadamkan niat seseorang yang mau menganinstal dirinya sendiri gara-gara patah hati setelah mengetahui pacarnya telah mengobrolkan lorong kebahagiaan alias selangkangannya pada pria lain. 정확히 5초 있다가 푼다. 안 다치게 조심해. Dengan beberapa gangguan yang datang, alhamdulillahnya sekuat anti bakar sanggup menyelamatkan manusia itu. Setelahnya, para damkar pulang ke base camp. Namun baru saja sampai di sana, terdengar alarm penanda kejadian langsung berbunyi dan mengharuskan mereka langsung putar balik ke tempat kejadian berikutnya. Terlihat si Min Ho yang datang tanpa sedikit pun pengalaman harus turut membantu para tim menjalankan misi penyelamatan. Sesampainya di lokasi, dengan kosongnya pengetahuan, dia pun tak berkutik tak berdaya bingung mau ngapain. Bahkan ketika temannya menyarankan untuk membawa sebuah linggis, Min Ho malah membawa sebuah kunci Inggris. 야 빠루는 이거 미치겠네. 가만히 빠루. 아이고. 이게 Karena kepanikan dan kebingungan menjadi satu, hal itu membuat dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika semua temannya sibuk bekerja, dia hanya berdiri menyaksikan bagai saksi sejarah. Tapi jangan salah kaprah, sekali dia bergerak membantu teman-temannya, dia pun langsung melakukan sebuah hal yang cukup mengesankan. Akhirnya, hari yang panjang pun selesai dan terlihat di markasnya, Min Ho yang diberi masukan oleh salah satu anggota di sana. 네 몸에 못이 박히고 현장에선 절대 당황하거나 힘든 표시 내면 안 돼. 예. 야 신이 왔다며. Keesokan harinya, mulailah semua anggota damkar menjalani aktivitas latihannya. Dan mari kita kenalan dulu dengan beberapa tokoh penting di film ini. Pertama, ada seorang pria tua dengan luka bakar di punggungnya yang bernama Jung. Dia adalah kapten di lapangan. Lalu ada pria yang lebih tua dan sudah pasti senior di sana dan menjabat sebagai komandan. Tentu dia adalah pemegang kendali penuh di segala sisi, termasuk Kapten Jung juga harus tunduk dengan perintahnya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan latihan keras, panggilan darurat yang datang tanpa kenal waktu, serta momen-momen kecil yang menghangatkan suasana persahabatan. Sesekali untuk melepas penat, mereka juga berkaraoke setelah menyelesaikan panggilan-panggilan yang memusingkan. Tak lupa, mereka selalu mampir ke sebuah restoran langganan mereka yang dikelola oleh seorang nenek bernama Bibi Chun. Nenek itu sudah mereka anggap seperti ibunya sendiri. Dari sekian banyak hari yang dilalui, kini Min Ho nampak mempunyai hubungan persahabatan yang erat dengan salah seorang yang bernama Yong Tai. Singkat cerita, pada saat mereka sedang bercanda di ruang ganti, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi dan mengharuskan mereka bergegas ke 과제 출동 구조 대장 동승.
조자도 있고 정신 바짝 차리자. 아, 저놈의 차들 정말 씨. Di jalan dekat lokasi kejadian, mereka dihadapkan pada kendala tak terduga. Deretan mobil parkir liar yang menghalangi akses. Waktu terus berjalan, api semakin membesar dan mereka pun tak punya pilihan lain. Tanpa ragu, tim segera turun dari mobil, bergegas menarik selang sejauh mungkin, berusaha menjangkau sumber api sebelum semuanya terlambat. Tak lama kemudian, para anggota pun langsung menyusun formasi dengan komandan yang melakukan koordinasi dari luar, lalu Kapten Jung yang memimpin penyusuran ke dalam gedung yang terbakar. Suhu meningkat, nyala api semakin liar, namun mereka terus maju berpacu dengan waktu. 빅처리 연수 2층 가고. 예. 2층 가고 상황 보고. 앞에 조심해. 예. 수건 연결해. 요구조대원 수색한다. 1층 3층 진입. 안에 사람 있어. 야 막내야 빨리 타볼게. Tak lama kemudian, salah satu anggota turun dan melaporkan pada komandan bahwa ada gudang gas LPG yang berada di dalam. Mendengar hal itu, komandan pun langsung memberikan perintah evakuasi diri dan menghentikan pencarian korban. 개발 LPG 쓰는 곳이 많답니다. 아이씨. 되도록 빨리 철수해. 2층 진입. 수색 시작한다. 2층에 요구조대 없습니다. Dengan kocar-kacirnya keadaan di dalam, juga sebuah indikasi merah menyala menandakan tabung oksigen yang mereka bawa akan segera habis. Di sini Kapten Jung tak mau menuruti perintah evakuasi dari sang komandan karena masih ada satu anak kecil yang harus diselamatkan. Mau tak mau mereka yang di dalam terus melanjutkan pencarian. Terlihat Junho dan salah satu anggota yang terus berusaha mencari ke sebuah ruangan. 지금 내려요. 다시 못 올라온다. 너무 위험하다. 보자 5분이야. 아니 이렇게 안 돼. 야. 야 왜 그래? 그쪽이야. Karena sudah ada satu anggota yang terluka, Minho pun mengantarkan temannya turun ke bawah untuk menyelamatkan diri. Dan saat Minho akan kembali masuk ke gedung untuk membantu kapten, komandan pun melarangnya karena terlalu berbahaya untuk kembali masuk ke sana. 자, 내가 나오라고 했어. 야, 달아 빨리. 잠깐만. 야, 달아 빨리. 연구조대 발견. Terlihat komandan yang kembali menegaskan perintah untuk evakuasi. Namun karena di dalam kondisinya udah nanggung banget soalnya anak kecilnya udah ketemu dan tinggal dibawa keluar aja. Kapten Jung dan Yongtae yang masih tertinggal di dalam pun terus melakukan penyelamatan dengan aksi yang amat sangat heroik. 나오라고. 빨리 나오라고 이 새끼야. 괜찮아. 갔다 와서 너무 좀 내려오셔. 갔다 와서 너무 내려오셔. 그래 좀만 버티라. 나 와서 로프 내려줄게. 잠깐만요. 내려갈게. 완전 내려가. 로프 줘. 됐어요. 그래 좀만 버텨. Dengan keadaan genting saat genting, di sini saya jujur ngerasa gemes banget karena ngeliat si kapten yang bukannya cepat-cepat gerak nyelamatin Yongtae, tapi malah banyak banget dramanya segala melakukan wawancara dulu di saat keadaan lagi genting-gentingnya. Lanjut. Akhirnya Yongtae pun harus wassalam dan kini adegan menunjukkan 3 bulan kemudian. 가끔씩 나가서 바람도 쐬고 그래. 그래도 우리 얼굴은 한 번씩 보고 지내자. 인간아, 그럼 인사라도 하지. 다시 씩씩하게 일해라. Terlihat Minho yang mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai damkar karena sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa sahabatnya.
Dan di sisi lain, adegan menunjukkan para anggota Damkar yang sedang menghadiri kumpulan dengan para Dewan Perwakilan Negara. Di sana terlihat kapten yang menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan fasilitas yang kurang memadai, terutama seperti sarung tangan, dan yang paling penting kapten meminta agar DPR segera mengesahkan undang-undang khusus untuk Damkar yang menyatakan bahwa anggota Damkar berhak menabrak atau menyingkirkan paksa mobil yang parkir liar di jalanan tanpa harus menanggung kerusakannya. 의원님, 불길 산을 파고 들어옵니다. 그리고 불법 주차된 차들입니다. 의원님, 불법 주차된 차량들은 우리 대원들 안 다치고 사람 좀 구하게. Setelah kumpulan selesai dan protes telah diungkapkan, mereka datang ke warung Bibi Chun untuk makan, sekalian mengobati rasa rindu karena sudah lama tak bertemu. Di sana para anggota dibuat terkejut karena Bibi Chun memberikan hidangan yang spesial tak seperti hari biasanya. Ternyata Bibi Chun mengingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun almarhum Yong Tea. Dan dia juga menuliskan semua tanggal ulang tahun dari masing-masing anggota Damkar. Tak ada yang menyangka, di balik sosoknya yang selalu sibuk di dapur, Bibi Chun menyimpan kepedulian yang begitu dalam. Saat mereka sedang saling merasakan haru dengan kenangan-kenangan Yong Tea, tiba-tiba datanglah anak Bibi Chun. Diketahui anak Bibi Chun ini hobi banget berperilaku kasar dan seringkali merampas uang hasil jualan Bibi Chun untuk dihabiskan dalam pertarungan slot online. 야야 이 돈 안 돼. 너도 돈 없어 이놈아. 엄마, 나 요즘 때려도 되지? 미친년이 마! 조카 씨! Dan di sisi lain terlihat Kapten Jung yang sendirian berada di lokasi Yong Tea gugur. Di sana dia sedang merenungi kejadian yang sudah lalu dengan sedikit penyesalan. Kenapa dulu ia tak menuruti perintah evakuasi dari sang komandan? Tiba-tiba, ia juga melihat seorang ibu-ibu yang datang ke lokasi itu membawa beberapa makanan. 저기요. 오늘이 우리 아들 생일이에요. 밥이나 좀 먹이고 가려고요. Melihat ibunya yang ternyata masih belum bisa ikhlas atas kepergian Yong Tea, hal itu pun semakin menambah penyesalan Kapten Jung. Singkat cerita, di basecamp pemadam kebakaran setelah lama berlalu, kini Minho kembali datang karena masa cutinya telah habis. Bukannya disambut dengan ramah, si kapten malah memberikan respon yang cukup kasar pada Minho dan berkata untuk apa dia datang kembali. Bagi si kapten, pemadam kebakaran bukanlah tempat buat orang yang gampang tumbang karena kehilangan satu rekan. Kita kehilangan banyak, tapi kita harus tetap berdiri. Kalau tiap kali ada orang yang gugur terus kita ikut menyerah, lalu siapakah yang bakal tetap berdiri di garis depan menyelamatkan orang-orang? Ungkap sang kapten. Tapi di sini Yong Tea malah melawannya dengan berkata bahwa penyebab gugurnya Yong Tea adalah atas keegoisan si kapten yang tak mau menuruti perintah komandan. 후회 안 하십니까? 무리하게 수색하신 거예요. 네가 이 일하고 만난지 다시는 용태형처럼 Ya emang kalau dipikir-pikir bakal serba salah juga jadi kapten. Bahkan sampai di rumahnya, si Kapten Jung masih kepikiran dengan kata-kata Minho yang menyalahkannya. Jadi dia tuh agak nyesel, tapi kan niatnya juga nggak gitu. Kan niatnya baik, tapi emang apa saja pada saat itu takdir berkata lain. Dan untuk meredakan sedikit pemikirannya, Kapten Jung pun pergi ke karaokean untuk sejenak meluapkan. Di sisi lain di basecamp terlihat Minho yang sedang duduk jaga malam. Mungkin karena lelah dia ketiduran dan malah melindur bahwa ada almarhum Yong Tea di sebelahnya dan mengira ada alarm kebakaran berbunyi. 야, 출동이다. 출동이요. 별 안 울렸다고. Beruntungnya kapten yang baru saja sampai sana melihat hal itu dan menyadarkan Minho. Lalu pada keesokan harinya, kita diperlihatkan komandan yang datang ke sebuah toko peralatan safety. Nampak komandan yang bernegosiasi harga dengan si pemilik, namun walaupun harganya sudah diturunkan, dana yang komandan dapat dari pemerintahan pusat masih jauh dari kata cukup. 그거는 미제 10만 원. 아줌마 이건 얼마인데요? 독일제 20만 원.
Pindah ke sisi lain terlihat Minho yang nampak masih belum bisa move on dari kepergian sahabatnya. Ditemani rekan kerjanya yang seorang wanita juga alkohol dalam perutnya, Minho mengungkapkan kemarahannya dan masih saja menyalahkan Kapten Jung karena melanggar undang-undang keselamatan. Namun di sini teman wanita itu menyadarkannya dengan kata-katanya yang mengungkapkan bahwa sebagai laki-laki Minho terlalu lemah. 진석반장 용태형 죽게 만들었냐고. 현장 안전관리 표준주치 지휘관 명령에 따라 임무를 부여받아 수행. 그래서 너는 그런 거 배우려고 공부하냐? 사람 구하면서 살짝역은 없는 것 같다. Beralih ke hari berikutnya, di mana beberapa anggota Damkar cukup dikejutkan dengan sarung tangan baru dan berkualitas terpampang di masing-masing jendela. Dari mana komandan bisa membelinya, sementara dana dari pemerintah tak cukup. 야, 너 봐봐. 너도 있어? 야, 이거 텐데 이거. 야, 막내야. 이거 뭐요 특수장비인가 뭔가 이거 100만 원 썼구만. 당신 혹시 내 카드 쓴 적 있나? 어? 야야 출동이다. 끝났다. 마누라 또 카드 쓰셨구만. 봐. 어? Lalu setelahnya di ruang perawatan alat, nampak Kapten Jung yang sedang bercerita atas kesedihannya atas kepergian Yongtae. Belum satu pun dari mereka yang bisa move on. Nampaknya peribahasa waktu akan menimbuhkan tak berlaku bagi Kapten Jung. Faktanya, seiring waktu berjalan, luka masih tetap ada. Dan tetap saja Kapten selalu merasa bersalah atas semua tekanan dalam kepalanya. Di situ Kapten bercerita tentang keputusannya bahwa dia akan segera mengundurkan diri. Apalagi dia juga sudah berjanji pada istrinya bahwa dia akan hidup aman menjaga anak dan istrinya. 부탁이야. 동수랑 같이 시간도 좀 보내고 용태 일 때문에 그러시는 거예요? 딱 하나. 저 사람은 죽는다. 파이터 중에 진짜 최고였다. Setelahnya, dia pun mulai mengemas baju dan peralatan lainnya. Hingga malam tiba, kita diperlihatkan beberapa adegan yang berjalan bersamaan. Mulai dari aktivitas di base camp, istri Kapten Jung yang sedang menuju ke base camp untuk mengambil pakaian Kapten Jung yang akan pensiun, juga anak Bibi Chun yang sedang merencanakan sesuatu tentang asuransi rumah yang ia dapatkan jika rumahnya kebakaran. 우리 집에 불이 나면 네가 이 작은 불꽃의 힘을 알아. 근데 네가 할 수 있겠냐? 아예. 네, 119입니다. 무엇을 도와드릴까요? Benar saja, tak butuh waktu lama kantor pusat pemadam langsung mendapatkan telepon panggilan darurat. Para pasukan pemadam pun langsung bergegas mendatangi titik lokasi. Terlihat juga masih ada Kapten Jung yang mengikuti misi penyelamatan sebagai tugas terakhirnya sebelum resmi pensiun. 야 여기 순전만에 같은데. Lagi dan lagi, belum sampai tepat di titik lokasi, mereka semua terhalang dengan beberapa kendaraan yang parkir secara liar. Mengetahui bahwa itu rumah makan Bibi Chun yang sudah mereka anggap sebagai ibu dari mereka sendiri, akhirnya mereka pun memutuskan berhenti dan mengulur selang air dari titik berhentinya mobil. 물 번지는 속도가 빠르다. 정이랑 3층 하석재. 조심히 들어라. 손자 어머니. 들리면 대답하세요. Mereka pun bergerak menyusupi rumah yang terbakar dan beruntungnya berhasil menemukan Bibi Chun. Setelahnya di luar ruangan terlihat Bibi Chun yang memohon untuk juga menyelamatkan anaknya yang Bibi Chun kira masih terjebak di dalam rumah. 그래서 경호 본 사람. 없습니다. 안에 경호가 있대. 하지마. 안돼 하지마. 그만하자. 안에 사람 있다잖아. 금방 갔다 올게요. Di sisi lain, istri Kapten Jung terlihat berada di base camp dan sedang mengemas baju milik suaminya. Kembali lagi ke lokasi kebakaran. Semua tim bekerja keras dengan sepenuhnya kemampuan untuk melakukan pencarian anak Bibi Chun. Terlihat komandan yang panik dan merasa sudah terlalu lama para anggota di dalam langsung memberikan perintah untuk segera keluar dari sana. 내려와 빨리.
빨리 내려와. 그래 따라와. 나와 빨리 나와. Naasnya belum sempat keluar dari gedung terbakar, mereka semua harus berhadapan dengan gedung yang runtuh. Di antara reruntuhan, beberapa pahlawan masih membuka mata, tapi rasa di tubuh mereka perlahan menghilang akibat tertindih puing-puing reruntuhan. Teriakan menggema dari segala penjuru, jeritan meminta tolong, tangisan tertahan dan suara serak mereka yang masih berharap keajaiban akan datang. Di tengah kekacauan itu, Kapten Jung terbaring di bawah puing-puing, tapi bukan rasa sakit yang memenuhi pikirannya. Dengan nafas yang tersisa, seolah berbicara pada seseorang yang jauh di sana. Sebuah janji yang pernah ia ucapkan kepada istrinya, janji untuk pensiun, untuk meninggalkan bahaya, untuk menghabiskan sisa hidup dalam damai bersama keluarga, kini hanyalah bayangan yang tak akan pernah terwujud. Singkat cerita, adegan sudah berada di dalam rumah sakit. Terlihat komandan yang harus dengan berat hati memberitakan keadaan semua anggotanya. Tak hanya istri Kapten Jung, banyak dari keluarga lain yang harus menyumbangkan air mata atas kepergian para kepala keluarga yang berhenti dengan mengenaskan. Di akhir film kita diperlihatkan sebuah acara penghormatan untuk semua anggota yang gugur. Upacara tersebut dipimpin oleh Min Ho sebagai pembicara. 안녕히 가십시오. Dengan ending yang sangat menyayat hati seperti ini, film pun berakhir. Dalam kisah nyatanya, setelah kejadian ini terjadi, banyak beberapa negara yang mulai menerapkan undang-undang yang membela pemadam kebakaran terhadap parkir liar, dan tentu banyak kebijakan lainnya juga. Film ini dibuat untuk dedikasi kepada semua anggota pemadam kebakaran. Lewat kisah ini, kita diajak untuk tidak hanya melihat, tapi benar-benar memahami pengorbanan mereka, sebab tak ada yang lebih berharga bagi seorang pejuang selain perasaan dihargai. Emang gak enak kan kalau udah berjuang tapi gak dihargai? Dan penghargaan itu bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan kesadaran bahwa setiap nyawa yang mereka selamatkan adalah bukti keberanian yang pantas dijunjung setinggi-tingginya. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.